Assalamualaikum teman-teman YouTube. Jadi hari ini aku Putri Fadila Sari bakal jelasin tentang life cycle assessment. Nah, life cycle assessment ini ada di mata kuliahku, jadi aku bakal jelasin di YouTube ini. Semoga kalian yang nyimak bisa ngerti dan paham. Oke, kita langsung aja yuk ke definisinya. Nah, definisi dari life cycle assessment ini atau yang bisa kita singkat jadi LCA itu adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi konsumsi energi dan bahan mentah, emisi yang dikeluarkan ke lingkungan, dan limbah lainnya berkaitan dengan siklus hidup suatu produk atau sistem. Nah, hasil dari pembuatan LCA ini bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan produsen maupun konsumen dan dalam hal memilih produk dan proses produksi yang bersifat berkelanjutan bagi lingkungan. Langkah kerja life cycle assessment ini ada 4. Yang pertama, ada goal, scope, and boundary definition. Yang kedua ada life cycle inventory analysis. Yang ketiga ada life cycle impact assessment. Dan yang terakhir yang keempat, interpretation. Nah, kita lanjut langkah pertama yaitu defining goal, scope, and boundary definition, yaitu menentukan tujuan dibuatnya LCA dan mendeskripsikan kegunaan yang diharapkan dari hasil LCA. Nah, langkah ini juga itu ditentukan scope dan batasan yang mendefinisikan proses apa saja yang bisa dikaji dan dijangkau dari analisis. Lanjut yang kedua, ada life cycle inventory. Nah, langkah ini tuh termasuk pengumpulan data dan perhitungan untuk mengkuantifikasi input dan output dari sebuah sistem produk atau set komplit yang meliputi dari kegiatan produksi, terus penggunaan sampai pembuangan. Dan data yang dimaksud itu nilai kuantisasi dari energi dan bahan mentah yang digunakan dan limbah serta emisi yang dikeluarkan ke alam. Nah, dalam life cycle inventory ini juga ada beberapa tahap lagi, ada 5. Yang pertama, primary resource acquisition, yang kedua raw material processing, yang ketiga manufacturing atau assembly, dan yang ketiga use, yang keempat use, dan yang kelima adalah end of life. Nah, yang pertama tadi kan ada primary resource acquisition. Jadi di situ tuh tahapnya bahan mentah diambil dari alam. Nah, di dalam laporan ini akuisisi bahan mentah meliputi bahan yang tidak diperbarui seperti aluminium, merkuri, dan tungsten. Nah, tadi yang tahap kedua, the raw material processing itu adalah tahap di mana bahan mentah itu diakuisisi diubah menjadi bentuk yang bisa digunakan atau barang jadi. Terus, yang ketiga yaitu tahap manufacturing and assembly. Nah, tahap ini itu bahan yang keluar dari raw material processing tadi dari tahap kedua itu diproses dan dirakit kembali menjadi barang jadi. Lalu dikemas dan ditransportasikan dan didistribusikan kepada konsumen. Nah, untuk transportasi sendiri ini bisa melalui darat, laut, dan udara. Terus tahap yang keempat yaitu tahap usage. Nah, tahap ini itu produk digunakan oleh konsumen. Jadi tahap ini tuh meliputi energi yang dibutuhkan dalam pengoperasian produk selama masa penggunaan atau umur hidup produk tersebut. Yang terakhir yaitu tahap end of life. Tahap di mana konsumen tidak lagi menggunakan produk tersebut atau tidak membutuhkan produk tersebut. Nah, tahap ini itu meliputi energi yang dibutuhkan dan limbah lingkungan yang dihasilkan berkenaan dengan kegiatan pembuangan atau yang bisa disebut tahap recycling. Nah, kegiatan recycling ini dibutuhkan untuk mengurangi bahan mentah pada tahap raw material processing tadi, sehingga energi yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan mentah dari alam dan limbah itu dapat berkurang seperti itu. Lalu kita lanjut lagi yaitu ke tahap yang LCEA, maaf. Life Cycle Impact Assessment. Jadi langkah ini tuh membahas dampak potensial terhadap lingkungan. Dan yang langkah terakhir ada interpretation. Jadi langkah ini itu meliputi pengambilan kesimpulan dan rekomendasi berkaitan dengan hasil LCE atau LCEA. Nah, langkah ini memerlukan tinjauan ulang. Jadi bisa ditinjau lagi supaya lebih teliti lagi. Bisa disebut analisis juga sih. Nah,
Analisis energi life cycle ini juga juga mempunyai prosedur. Ada 3 prosedur. Yang pertama ada menentukan performasi produk dan mendefinisikan functional unit. Yang kedua ada mendefinisikan tahap-tahap dalam life cycle yang akan dianalisis, dan yang ketiga yang terakhir menarik kesimpulan dari data-data LCA atau life cycle assessment. Aku bakal kasih contoh LCA rumah tempe. Jadi ini contoh kasusnya ya. Pada tahun 2017 rata-rata konsumsi tempe per kapita per minggu mencapai 0,147 kg. Permasalahannya, penanganan limbah tempe mengakibatkan gas rumah kaca atau GRK. Nah, gas rumah kaca pada industri tempe yang berpotensi terhadap pemanasan global adalah karbon dioksida atau CO2, 2, metana CH4, dan dinitrogen oksida atau N2O. Nah, Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyatakan bahwa setiap gas rumah kaca itu memiliki potensi pemanasan global atau global warming potensial yang diukur secara relatif berdasarkan emisi CO2 atau karbon dioksida. Semakin semakin besar nilai global warming ini akan semakin bersifat rusak. Nah, tujuannya itu apa sih tujuan ini? Jadi tujuannya itu untuk mengetahui dampak lingkungan dari aktivitas proses produksi tempe higienis melalui pengukuran besarnya emisi gas rumah kaca dan perhitungan efisiensi energi yang digunakan dengan pendekatan dari hidup produk atau life cycle ini. Terus ada batasan juga. Jadi batasannya tuh perhitungan gas rumah kaca difokuskan emisi langsung dari setiap penggunaan bahan dan energi serta buangan emisi dari limbah cair produksi. Skop atau ruang lingkup daur hidup produk. Nah, skop ataupun ruang lingkup daur hidup produk ini dipilih meliputi perkebunan kedelai, transportasi bahan baku kedelai dan bahan penunjang atau ragi dan kemasan plastik, pengolahan kedelai, terus apa nih? Serta penanganan limbah produksi. Lanjut ke inventory analisis. Nah, inventory analisis ini dilakukan dengan cara inventarisasi semua aliran input dan output yang terlibat dari dalam satuan massa dan energi per kilogram produk tempe yang dihasilkan terhadap penyumbang gas rumah kaca dari ruang lingkup yang ditentukan sebelumnya. Aku kok gini sih? Maaf ya guys. Nah, terus ada penilaian dampak dari semua resource pada inventory yang menghasilkan kategori dampak lingkungan setiap penggunaan 1 kg tempe. Nah, kategori dampak lingkungan yang digunakan adalah jumlah emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi dari daur hidup produk tempe. Output emisi karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan akan direpresentasikan dalam bentuk global warming, yaitu ukuran relatif jumlah kalor yang terjebak dalam gas rumah kaca. Nah, jumlah kalor yang terjebak ini pada gas itu dibandingkan dengan gas CO2 karbon dioksida dengan massa yang sama dalam jangka waktu 100 tahun. Oke, jadi itu aja penjelasan aku tentang life cycle assessment. Semoga yang lihat ini dan dengerin penjelasan aku bisa ngerti dan paham. Aku juga mohon maaf karena penjelasanku agak belibet karena aku grogi guys gitu. Jadi aku terima kasih banget yang udah nonton dan jangan lupa subscribe dan like. Aku malu guys. Nah, oke, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.